kesempatan yang diberikan untuk pagi hari ini. Saya sudah dengar bahwa di sini yang bergabung cukup banyak ya, dan meliputi dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, memang topik yang dibawakan tentang diabetes ini mungkin sudah banyak yang mendengar, tapi kita betul-betul tahu cara-caranya atau tidak, tolong disimak saja dengan baik ya. Baik. Jadi kita mau cari tahu tentang diabetes mellitus. Nah, ini saya tampilkan di sini bahwa beberapa ya pesohor ya, bisa dibilang ya, orang yang sudah terkenal, yang kita bilang selebriti lah, seleb ya, itu juga mengidap diabetes. Siapa saja dari yang internasional ya, ada Catwoman ya, pemeran Catwoman. Nah, ini ada pelawak kita ya, dan juga ini ada satu aktor yang sudah permisi almarhum ya, yang ternyata mengidap diabetes. Jadi diabetes ini memang ada di sekitar kita. Nah, ini saya ambil di tahun 2021 dan 2022 ya, bisa dilihat di situ belum lama bahwa Indonesia peringkat kelima negara dengan penderita diabetes terbesar di dunia setelah Cina, India ya. Jadi problem metabolik ini memang nyata dan ini sudah mendunia. Nah, kemudian apa saja yang lebih ke scientific? Kalau tadi kan baru berita ya, kita ambil dari berita-berita, laman-laman berita yang sudah cukup terkenal. Nah, ini data dari Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2018, belum lama, 4 tahun yang lalu. Jadi waktu 4 tahun yang lalu didapatkan angka bahwa 2% penduduk Indonesia itu didiagnosis diabetes mellitus di atas usia 15 tahun. Berarti dari 100 orang ada 2 yang menderita diabetes. Wah, dikit lah dok. Ya enggak lah, 2 itu kan banyak, karena biasanya pasiennya 1 yang nganter 5, ya enggak? Ya, jadi walaupun 2, bisa-bisa yang ikut mikirin kesehatannya itu ya 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipatnya ya. Nah, kemudian ini adalah usia. Nah, yang menarik di sini, banyak pasien yang datang ke saya, dok saya habis medical check up di kantor, ternyata kok saya udah mulai pradiabetes, atau saya udah diabetes, atau saya datang dengan gatal-gatal, saya datang dengan ada infeksi ya, macam-macam, atau saya kemarin kena COVID, ternyata ketahuan saya diabetes, atau gula saya kok sempat tinggi waktu COVID. Nah, bisa dilihat di sini, dan ini angka, dan ini dari Kementerian Kesehatan Indonesia, bahwa sudah mulai tinggi di usia 35 tahunan. Kalau dulu kita tahunya diabetes tuh usia 60 ke atas ya. Di sini sudah mulai dari usia 35 tahunan, itu sudah antara 1 sampai hampir 4% itu ada yang didiagnosis dengan diabetes. Jadi cukup meningkat. Nah, pasien selalu datang ke saya, dok pankreas saya lelah ya, capek ya. Sebetulnya itu paham yang sudah agak lama. Seiring perkembangan teknologi, handphone aja udah canggih sekali sekarang ya. Orang-orang yang di pelosok tadinya nggak kenal handphone, udah biasa pegang handphone. Nah, jadi teknologi ini tidak hanya dalam bidang telekomunikasi, tapi dalam bidang kedokteran juga sudah lebih maju. Bahwa yang menyebabkan diabetes itu tidak hanya pankreas Anda, tapi ada 11 faktor. Apa saja? Di sini kita lihat sama-sama ya. 1, sel beta pankreas ya, yang di bagian tengah. Sel beta pankreas. Jadi memang betul pankreas Anda dalam tanda kutip lelah atau ada masalah sehingga tidak bisa menghasilkan cukup insulin sehingga gulanya tinggi waktu diperiksakan darahnya. Yang kedua, ada juga yang disebabkan karena bukan hanya insulinnya tapi hormon kontranya yaitu glukagon ya. Glukagonnya, insulin kerjanya untuk menurunkan gula darah. Glukagon efeknya untuk menaikkan gula darah. Contoh, kalau kita berpuasa, glukagon perlu diproduksi supaya gula darah kita stabil. Kalau hanya insulin maka kita akan terlalu lemas, bahkan kita tidak bisa menunaikan ibadah dengan baik. Jadi semua ini sudah dibuat oleh Yang Maha Kuasa untuk dalam kondisi keseimbangan. Nah, kalau tidak seimbang maka insulinnya kurang, glukagonnya berlebih, yang nomor 2. Yang nomor 3 apa? Bisa dilihat di kiri ya, 3, sel lemak. Nah, kalau sel lemaknya ini banyak pemecahan, badannya lebih asam sehingga terjadilah pengaruhnya sampai ke pankreas. Kemudian keempat, otot. Banyak pasien bawa anaknya bawa
ibu atau ayahnya ke saya, dok, papi mami nggak ada riwayat gula, di keluarga nggak ada riwayat gula, kenapa sekarang kok HbA1c mulai naik dan sebagainya. Karena apa? Ototnya mulai mengecil, ototnya kurang digunakan, ya, banyak duduk, kurang bergerak, sehingga kurang digunakan, ototnya tidak mengambil gula darah yang kita makan, sehingga terjadilah peningkatan gula darah. Kemudian yang kelima, liver. Banyak sekali, banyak hasil medical check up, bahkan beberapa pilot ya, itu kalau medical check up datang dirujuk ke spesialis penyakit dalam, ternyata livernya sudah mulai bermasalah ya, ada fatty liver ya, yang mana dalam hitungan tahunan 5-10 tahun tentunya menjadi bakal atau calon menjadi diabetes. Kemudian ada otak, di mana kalau Anda dalam kondisi lelah, lalu ada kondisi gangguan-gangguan otak, pola tidur terganggu, atau ada beberapa kondisi lain yang mencetuskan kesulitan istirahat tersebut, sehingga tidak seimbang antara hormon yang menekan lapar, sehingga itu juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan pesan yang dikirim oleh otak ke sel di pankreas, sehingga meningkatlah kadar gula darah. Yang menarik lagi yang nomor 7 nih, kolon atau usus. Ternyata kalau ada gangguan-gangguan pencernaan, banyak pasien yang diabetes saya tanya pola BAB-nya gimana. Saya mau dari dulu susah dok. Kalau BAB tuh bisa bla 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 ya, baru berapa hari sekali ya. Jadi memang peran pola pencernaan Anda itu bisa mempengaruhi kadar gula darah Anda ya. Lalu di nomor 8 usus halus, bahwa usus ini akan meningkatkan penyerapan gula dan juga orang-orang dengan gangguan di usus bisa menyebabkan gangguan di kadar gula darah. Berikutnya ada di ginjal nomor 9 ya, bahwa ginjal juga menyerap gula. Kalau gulanya tidak diserap maka dikeluar di pipis. Maka bisa disebut kencing manis ya, karena urinnya memang air seninya mengandung gula karena tidak diserap kembali oleh ginjal. Kemudian nomor 10 lambung ya, bahwa ada percepatan pengosongan sehingga ada lebih mudah merasa lapar, sehingga makannya lebih banyak, sehingga tentu akan meningkatkan kadar gula darah. Dan yang terakhir adalah sistem imun, bahwa pada beberapa kasus kita kan masih tetap hangat ya, hot topic, bahwa pandemi udah beralih jadi endemi, beberapa masih ada yang wah kok saya positif lagi dok ya. Nah ternyata selama terkena infeksi apapun atau dalam kondisi inflamasi apapun, kadar gula darah kita akan meningkat ya. Jadi ada 11 faktor yang akan memberikan sumbangsih atau berperan dalam peningkatan kadar gula darah Anda, tidak hanya melulu pankreas. Nah, sekarang apa saja klasifikasi atau pembagian diabetes? Pasien biasanya, dok aku googling katanya 2 ya, 1 sama 2, sebetulnya kurang. Ada yang ketiga, yaitu bukan tipe 3 tapi disebutnya diabetes mellitus gestasional ya, bahwa saat hamil kok tiba-tiba kadar gula darahnya meningkat ya. Kemudian yang keempat adalah tipe lain ya. Tipe lain artinya bisa disebabkan macam-macam. Memang dari kecil ada gangguan genetik, memang dia pernah ada infeksi di pankreasnya sehingga pada beberapa tahun kemudian menjadi diabetes tipe lain. Kemudian ada juga peran dari beberapa obat-obatan, dan ini yang saya ingin garis bawahi, peran obat radang itu bisa menyebabkan diabetes tipe lain. Karena tidak jarang pasien datang, dok saya tuh udah sakit udah berapa hari, saya beli aja obat radang dok, dulu pernah pakai itu enak. Jadi sering diulang-ulang dan diterus meneruskan, diturun-temurunkan kepada teman-teman, saudara-saudara ya, di WA grupnya bahwa sakit minum ini aja cepat sembuh. Nah itu hati-hati ya, penggunaan berulang-ulang tanpa pemantauan bisa menyebabkan diabetes tipe lain ya. Bukannya tidak boleh, tapi penggunaan berulang-ulang tanpa pemantauan itu yang mau ditekankan. Kemudian apa saja yang membuat saya kok mudah ya jadi diabetes? Bisa dibagi menjadi yang tidak bisa diubah dan bisa diubah. Yang tidak bisa diubah saya tidak tampilkan karena apa? Ya kalau memang udah keturunan kan sulit ya, kita tidak bisa ubah. Tapi apa yang kita bisa lakukan dengan apa yang sudah ada yang kita miliki ya. Satu yang bisa diubah adalah kegemukan, berat badan lebih ya, dari pola makannya, pola aktivitasnya, lingkar perut ya. Di sini ada patokan untuk Asia itu kalau lingkar perut Anda untuk yang laki-laki lebih dari 90 dan wanita lebih dari 80 cm,
Anda beresiko untuk terkena diabetes mellitus ya, baru resiko, belum pasti tapi calon, jadi bisa diwaspadai lebih dini. Berikutnya kurang aktivitas fisik ya, karena kemarin kita masih hot topic, kita harus membatasi mobilitas, tapi bukan berarti kita tidak beraktivitas sama sekali ya. Kemudian kolesterol sering tinggi ya, tiap kali medical check up itu juga bisa berisiko menjadi diabetes. Kemudian ada riwayat penyakit jantung, ada darah tinggi, karena seringkali itu saling mempengaruhi, karena jantung dan darah tingginya juga mempengaruhi fungsi ginjal. Ingat tadi bahwa ginjal juga berperan dalam menyebabkan kadar gula darah Anda tidak bisa dikontrol oleh tubuh sehingga menjadi calon diabetes. Berikutnya adalah diet tidak seimbang ya, nanti saya akan bahas lebih khusus tentang diet atau pola makan. Nah, berikutnya adalah apa saja sih kalau saya udah punya beberapa faktor resiko atau membuat saya lebih mudah, terus sekarang saya ada gejala apa? Gejala yang klasik 3P ya, 3P itu poliuri, polifagi, polidipsi, pakai istilah Latin, istilah medis. Tapi kalau untuk bahasa awamnya adalah poliuri, banyak pipis, dikit-dikit pipis. Seringkali tidak hanya wanita, laki-laki kalau saya tanya, Bapak kalau malam sering kebangun pipis? Oh iya dok, malam tuh dikit-dikit bangun 3 jam pipis, balik mau tidur susah, tapi bentar lagi mau pipis ya, jadi banyak pipis, sering buang air kecil. Kemudian cepat lapar, tapi kok berat badannya tidak naik-naik, malah cenderung turun. Kemudian sering haus ya, semua itu karena gulanya keluar terus di air seni, sehingga Anda dalam kondisi lebih dehidrasi, sehingga tubuh memberikan sinyal, yuk minum, yuk makan, supaya nggak kurang cairan ya, tapi gulanya sudah tidak bisa dikontrol oleh tubuh Anda, sehingga gula darahnya tetap tinggi saat dicek kalau dilakukan pengecekan ya. Kemudian gejala tambahan adalah berat badannya turun tanpa penyebab yang jelas. Makan banyak dok, kok aku tetap berat badannya turun terus, merosot terus nih berat badan, antara senang tapi juga khawatir gitu ya. Kemudian ada juga gampang kesemutan di ujung-ujung jari tangan, ujung jari kaki. Kemudian pada wanita kadang-kadang bisa ada infeksi di daerah kewanitaan, ada bisul yang hilang timbul ya, tidak jarang pasien datang ke saya dengan problem bisul ini. Coba deh Bu, Pak dicek deh gulanya, ternyata tinggi ya, tanpa ada gejala klasik atau gejala utama. Jadi gejala utamanya belum timbul, karena gejala utama nih biasanya timbul kalau gula sudah betul-betul tinggi ya, bisa di angka 300, 400 bahkan lebih. Nah kalau baru gejalanya ringan itu biasanya di gejala tambahan ya, baru cepat lelah aja, keputihan, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan pada beberapa pria timbul impotensi. Nah kemudian bagaimana cara saya tahu saya ini diabetes sejak dini? Pertama memang ada gejala-gejala yang khas tadi ya, polidipsi, poliuri, polifagi, banyak minum, banyak pipis, banyak makan. Tapi berat badan lebih cenderung turun atau ya segitu-gitu aja bisa juga. Nah ditambah punya faktor resiko. Apa aja faktor resiko? Yang di keluarga memang sudah ada bakat ya, kemudian memang pernah punya anak lahir, berat badan lahir bayinya itu di atas 4 kg ya, itu juga termasuk faktor risiko. Dan juga yang tadi ya, ada darah tinggi, ada penyakit jantung, kemudian ada kolesterol yang tinggi, obesitas, jarang bergerak, itu termasuk faktor risiko. Kemudian ada juga pemeriksaan kadar gula darah. Nah di sini yang sudah diagnosis mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Kadang-kadang pasien begitu dicek kaget, dok kok lebih tinggi, kok 200 lebih ya, saya baru naik tangga kali dok, saya kurang tidur kali semalam, saya habis makan ketoprak kali tadi ya. Jadi kadang-kadang pasien menyebutkan berusaha mengambil reasoning ya, mungkin itu kali yang bikin gula tinggi. Tidak, jadi apapun penyebabnya, kalau memang gula Anda di atas 200 itu secara medis sudah didiagnosa diabetes. Karena secara normal tubuh kita tuh walaupun dapat asupan makan banyak, habis makan all you can eat, dia bisa turunin gula darahnya. Jadi walaupun setelah makan langsung dicek, itu harusnya tetap di bawah 200 mg per desiliter. Gula darah puasanya gimana? Puasa di sini adalah puasa yang lebih dari 8 jam ya. Dan di sana kalau diambil gula darahnya lebih dari 126.
Dan ada cara yang lebih akurat. Beberapa pasien kalau mengambil medical check up atau kadang-kadang ada yang bawa hasil dari luar negeri ya, tidak sedikit tuh, dok aku dicek ya di negara ini, aku kok dicek HbA1c ya, karena memang HbA1c ini paling akurat karena melambangkan fluktuasi atau naik turunnya gula darah Anda selama 3 bulan terakhir. Jadi nggak bisa dibilang semalam dok abis all you can eat, enggak Pak, ini mewakili 3 bulan terakhir. Jadi bukan pengaruh semalam aja, 3 bulan terakhir bagaimana pola makan Bapak, pola istirahat Bapak, pola minuman ya. Jadi kalau sudah di atas 6,5 itu sudah dikategorikan sebagai diabetes. Nah, yang sekarang tidak sedikit adalah anak muda yang sudah mulai gemuk-gemuk ya, anak SMA, kuliah, beratnya sudah di atas 90 kg, di atas 100 kg. Dicek HbA1c-nya sudah masuk pradiabetes. Hati-hati ya. Jadi di situ sudah mulai lebih digalakkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, sudah harus lebih dicegah lebih dini ya. Kemudian apa saja yang disarankan? Kalau kita buka di Mbah Google cara mengontrol gula darah, pasti banyak sekali iklan obat herbal, cara-cara ini ya. Tapi semua intinya adalah gaya hidup. Ya, bagaimana Anda bisa mengubah gaya hidup? Tidak sedikit pasien datang ke dokter itu berharap disulap. Dok, pokoknya turun deh gula darah saya, terserah. Tapi saya tetap pingin makan ini, itu, tetap mau kumpul-kumpul, mau arisan, mau ini. Ya tentunya itu tidak bisa dilakukan. Ya, tetap yang berpulang kepada diri Anda sendiri. Bagaimana harus mengubah pola hidup menjadi sehat, ya. Pola mindsetnya diubah. Bukan aku diet tuh diet sengsara, bukan, tapi aku mau pola hidup sehat, aku mau sehat, aku mau aktif, aku mau bisa kerja, perform dengan baik ya. Tentunya itu harus disokong dengan tubuh yang sehat. Nah, bagaimana modifikasi gaya hidup sehat dari pola makan dan olahraga dan juga pola istirahat. Nah, ditambah kalau memang sudah melakukan gaya hidup sehat, tetap saja tinggi, patokannya adalah di atas 7,5, barulah kita melakukan pemberian obat-obatan. Sekali lagi ini adalah anjuran ya, seperti rambu-rambunya lah. Tapi kadang-kadang pada kondisi tertentu ada dokter lebih dini memberikan obat, ada juga. Karena apa? Misalkan sedang hamil dan memang sudah terbukti ada infeksi misalkan, itu adalah target gulanya lebih ketat dan pemberian obat-obatannya tentunya juga berbeda ya, karena harus yang aman untuk janinnya atau bayinya. Sasarannya apa? Tidak melulu hanya gula darah. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu bahwa kalau Anda ingin hidup sehat dengan diabetes, ya diabetesnya terkontrol, adalah tidak melulu gula, tapi berat badannya sehat. Supaya apa? Tidak hanya diabetesnya terkontrol, tapi juga rematiknya berkurang, ya nyeri-nyeri sendinya, ya pola tidurnya lebih enak, tidak mengorok, ya sehingga pada saat bangun Anda merasa segar karena mendapat tidur yang berkualitas. Kemudian tekanan darahnya juga menjadi target, HbA1c juga menjadi target, gula darah dan juga beberapa parameter atau penilaian pemeriksaan dari kolesterol. Ya, ini secara angka atau data. Tapi target yang lain apa? Tentunya ini, kita mau cegah komplikasi dari diabetes itu sendiri, yaitu organ-organ penting, otak supaya bisa dicegah dari stroke, jantung supaya bisa dicegah dari serangan jantung, pembuluh darah kaki supaya tidak terkena luka-luka diabetes, karena sumbernya luka ini adalah dari pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya ini sumbernya dari gula, kolesterol, minyak, dan garam ya. Itu semua supaya bisa kita targetkan bersama-sama, baru mendapatkan kendali gula yang baik dan juga fungsi organ yang baik, sehingga kualitas hidup juga akan didapatkan yang optimal. Nah, berikutnya ini adalah yang bisa kita lakukan kalau kita ingin terhindar dari komplikasi diabetes. Tentunya di sini adalah tadi yang saya tekankan, pola hidup. Pola hidup tetap adalah pola makan ya. Saya tergugah sekali ya, pernah ada yang suatu tag ya atau kalimat yang mengatakan supaya makanan itulah yang menjadi obat Anda, jangan obat yang menjadi makanan Anda.
Nah, tentunya itu semua berpulang pada diri Anda sendiri. Kalau memang Anda sudah memperhatikan betul-betul makanan Anda, apakah itu betul sehat untuk tubuh, bergizi, memberikan manfaat yang baik, tentunya dia akan menjadi sumber kesehatan. Kalau memang pola makannya belum dijaga, maka Anda mau tidak mau perlu obat untuk bisa menjaga kondisi fisik, ya, untuk dalam tanda kutip menetralisir dari hasil pola makan Anda. Nah, di sini ada pola konsep piring makan model T, ya, yang terdiri dari sayuran, karbohidrat, dan protein. Dan di sini pengolahan sayur, karbohidrat, proteinnya tidak menggunakan gula, garam, dan lemak yang berlebih. Jadi kalau dulu, ya, saya masih ingat waktu saya sekolah, ya, sekolah dasar, sekolah SMP, itu selalu dibilangnya sehat tuh kalau 4 sehat 5 sempurna. Ya, 1 nasi, ya, itu selalu nomor 1. Tapi sekarang itu sudah berubah menjadi seperti ini, ya. Ini sudah digalakan oleh Kementerian Kesehatan bahwa kita harus pantau berat badan kita, ya, pantau berat badan, dan bisa dilihat bagaimana anjuran porsi makanan kita. Ya, ada isi piringku, ya, normal dan juga yang obesitas. Kalau yang normal bisa dilihat itu bentuknya dibagi 3, ya, ada 3 di sini. 3, lihat sayuran tuh sepertiga, makanan pokok sepertiga, lalu ada lauk dan buah-buahan. Dok, saya udah nggak makan, malam tuh saya buah aja. Lihat, buah di sini bisa dibilang hanya 1/6, ya. Jadi buah pun tidak boleh terlalu banyak, ya. Lebih baik Anda makan ada sayuran, ada makanan pokok, ada lauk pauknya. Kalau obesitas, dok, aku lingkar pinggangnya udah lebih dari 90 nih. Nah, udah masuk kan, ya, faktor risiko sudah masuk menuju obesitas. Maka bisa dilihat setengah dari piringnya itu sudah masuk buah dan sayur. Proteinnya 1/4, nasinya 1/4. Pasiennya ketawa, dok, aku kalau makan mie pakai nasi. Nah, ditambah lagi kerupuk, jadinya sudah setengahnya karbohidrat. Jadi sudah pasti pola makannya harus diubah supaya lebih sehat, ya. Bisa dilihat di bawah ada aktivitas fisik 30 menit per hari, ya. Jadi harus rajin bergerak, minum air 8 gelas sehari, dan itu air, bukan minuman-minuman kemasan, minuman-minuman yang bisa dipesan online itu, ya. Kemudian pantau berat badan dan juga gula, garam, lemaknya juga harus dibatasi, ya, gula, garam, lemak. Nah, ini adalah menu makanan yang populer saat ini. Very colorful, sangat berwarna, menarik, gurih, kelihatannya, ya, gurih, manis, enak, pedas, sedap, ya, seperti itu, ya. Mungkin itu yang langsung timbul, terbit di benak Bapak Ibu sekalian. Tapi ini semua bisa dilihat, semua terlihat diproses, semua terlihat banyak perasa, pewarna, ya, warnanya makanya cerah-cerah seperti ini, tapi semua ini diproses. Kita bandingkan dengan yang ini. Nah, ini sengaja saya ambil dari Sabang sampai Merauke. Katanya yang kiri atas tuh dari Papua tuh, ya, yang atas juga tuh dari Papua, yang kanan atas itu katanya mie Aceh, ya, saya sengaja ambil. Kiri bawah juga. Nah, yang bawah, tengah, kanan itu sudah sedikit campuran, ya, ada menu sedikit westernnya. Bisa dilihat di sini apa kesan yang kita lihat, yang bisa kita ambil. Lihat kerupuknya 3, Bapak Ibu. Ya, seringkali pasien tuh udah ketawa ke saya, iya dok, saya kalau pesen pasti Pak kerupuknya tambahin dong gitu, ya. Jadi kerupuk itu adalah dibuat dari tepung setara dengan nasi, ya, dan kemudian digoreng. Jadi kalorinya minyak itu 9, kalorinya nasi itu 4, ya, sehingga Anda sudah menambah kalori lebih dari nasi tanpa Anda merasa makan nasi. Jadi saran saya lebih baik makan nasi. Jadi tidak melulu, dok aku gula harus kentang, ya, kok zaman dulu bilang harus kentang, nggak boleh nyentuh nasi sama sekali. Salah, kalau Anda makan kentang, Anda makan kerupuk, lebih baik tidak usah, Anda makan nasi saja tanpa kerupuk, ya. Jadi bisa dikatakan makanlah makanan utama. Semua makanan-makanan pendamping, tambahan, cemilan
itu tambahan, jangan menjadi jumlahnya lebih banyak dari makanan utama. Dan makanlah makanan yang terlihat bentuk aslinya, ikannya kelihatan, nggak dikemas ya, nggak dibikin fish and chips lah, dibalut tepung lah, atau dibuat burger lah ya, jadi filet o fish ya, saya nggak sebut merek ya, tapi kan sudah diproses. Bisa dilihat sini ikannya bentuknya segar, jagungnya segar, bumbu-bumbu boleh ya, tapi ingat garamnya dibatasi ya, kalau bisa rasanya lebih natural ya, tidak terlalu banyak menggunakan bumbu atau pewarna. Sehingga di sini saya sudah menuju ke akhir dari presentasi, supaya nanti kita lebih banyak bahas satu persatu. Saya yakin sudah banyak pertanyaan di benak Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita mau mulai, ya nggak usah terlalu banyak bicara lah, nggak usah terlalu banyak diskusi, berdebat, langsung aja eksekusi ya. Oke, jadi langkah menuju sehat dengan diabetes, pertama coba refleksi, aku di keluarga ada faktor resiko apa nih? Memang di keluarga ada ya, oh omanya, neneknya, eyangnya, yangtinya misalkan ya. Kemudian pola makan Anda seperti apa? Iya, malam suka lapar, nanti ke dapur bikinlah yang instan-instan ya, hati-hati. Lebih baik hindari yang instan. Lebih baik ada buah ya, ada kacang-kacangan. Kemudian pola aktivitasnya harus dibuat lebih aktif bergerak ya, supaya ototnya terbentuk, gulanya lebih bagus, livernya juga tidak banyak minyak ya. Kemudian bagaimana pola obat-obatan, kebiasaan, dan juga bagaimana tumbuh kembangnya. Dan ini sudah termasuk penelitian bahwa anak yang kecilnya lahirnya terlalu kecil, tiba-tiba dikasih makan banyak sama omanya, neneknya, kakeknya, ibunya, bapaknya, menjadi terlalu gemuk sehingga berat badan naik terlalu banyak, itu menjadi diabetes yang lebih cepat muncul. Itu sudah ada penelitiannya di bidang kedokteran. Sehingga hati-hati, mulai dari kecil pun tumbuh kembang anak, bagaimana pola makannya, pola BAB-nya, itu sudah harus diperhatikan ya. Karena itu semua termasuk langkah menuju pencegahan dari diabetes supaya lebih bisa hidup sehat. Kemudian mulai mencari apakah ada atau tidak gejala-gejala diabetes, baik yang klasik maupun tidak. Kemudian periksakan kadar gula darah, kalau yang paling baik, yang terbaik tentunya cek HbA1c. Lalu terapkan gaya hidup sehat. Lihat ya, di situ saya paling besarkan di gaya hidup sehat. Ya, kalau saya lihat iklan-iklan herbal ya, ataupun obat-obat tradisional atau mungkin ya non medis, itu seringkali enyahkan semua obat-obat dokter Anda ya, pakai obat herbal ini. Itu menurut saya harus ya kita teliti lebih baik lah, apakah itu betul. Karena tetap yang kuncinya adalah pola hidup dulu, pola hidup ditambah ada obat, atau ada kadang-kadang beberapa produk kesehatan yang natural itu juga bisa membantu. Ada beberapa pasien saya menyebutkan, dok saya lagi pengen coba nih madu hitam, kayu manis, tapi memang alami ya. Itu menurut saya, kalau saya pribadi, kita tidak tertutup lah untuk hal-hal seperti itu. Tapi kunci utamanya, pondasinya tetap di gaya hidup sehatnya ya. Bukan berarti nih satu zat ini menjadi penetralisir semua pola saya yang kurang baik ya, tidak bisa seperti itu mindsetnya ya. Jadi terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga presentasi hari ini bisa bermanfaat supaya kita bisa mengenali lebih cepat, mencegah, dan juga bisa menghasilkan kesehatan yang optimal. Terima kasih.